varian sipil adalah kaliber 32. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas seputaran senjata pistol desain tempur. Senjata ini kita sebut CZ Scorpion 61E buatan Cekoslowakia. Senjata ini dia memiliki jumlah peluru sebanyak 20 butir. Dan keluarnya selongsong itu ke arah atas, bukan ke samping. Pada umumnya pistol yang kita ketahui, yang kita lihat senjata panjang juga, kas selongsongnya akan keluar ke arah samping. Tapi kalau senjata ini dia keluar ke arah atas. Jadi kalau kita tembakan seperti ini, kita bidik terlalu dekat, ini membahayakan karena selongsongnya akan keluar arah atas, sehingga kita harus membagi jarak tembakan dengan seperti ini untuk mencegah selongsong mengenai mata. Itu apa? Mencegah hal yang tidak diinginkan. Dan lebih safety-nya tentu kita menggunakan kacamata. Kemudian tentunya senjata ini bisa dilipat popornya. Popornya ini didesain bisa dilepas atau tidak kita pergunakan pun bisa. Atau kita pergunakan seperti ini dengan dilipat, kita lipat seperti ini atau kita seperti ini kan. Kemudian senjata ini tentu dia mempunyai otomatis penuh. Sekali tembakan mengeluarkan dengan jumlah magazinnya itu 20 butir. Sangat luar biasa. Dan kalibernya juga adalah 9 kali 17 mm atau 380. Kemudian menariknya dari senjata ini desain yang berbeda. Varian sipil maksudnya adalah kalibernya, kaliber 32. Oke, kita lebih lengkapnya kita review senjata ini. Oke guys, kita akan mendetilkan mereview senjata ini secara dekat. Kita lihat senjata ini mempunyai desain magazin lurus. Kalau untuk varian lainnya ada yang model bengkok tuh magazinnya. Kalau untuk varian Scorpion 61E ini dia lurus. Kalau untuk varian Scorpion PZ61 ada yang kaliber 32, untuk magazinnya itu bengkok. Kalau ini lurus. Yang kita review ini adalah untuk varian Scorpion 61E yang mempunyai kaliber 9 kali 17 mm 380. Kalau kita bahasa ininya, kita lebih kenal yaitu kaliber 9 mm varian shortnya atau varian pendek. Kemudian kita lanjut, senjata ini mempunyai popor yang tentunya bisa dilipat seperti ini. Kalau kita tembakkan seperti ini, dia seperti pistol. Tapi kalau kita akan menembak untuk dengan bahu, kita tempelkan di bahunya di sini, maka ini safety-nya. Karena senjata ini memang bukan untuk dibidik secara dekat, karena dia keluarnya selongsong itu dari arah atas. Jadi kalau kita bidik secara dekat, ini sangat berbahaya. Kemudian dari magazinnya kita lihat di sini, memang untuk kaliber khusus 9 kali 17 mm atau 380. Dia mempunyai isi di magazinnya adalah 20 butir. Kemudian untuk senjata ini dia juga mempunyai satu tembakan seperti ini satu. Kemudian ini adalah pengunciannya. Nah, seperti ini kita tidak bisa tembak. Kemudian otomatis kan dengan 20 butir ini bisa ditembakkan sampai habis. Nah, ini 150 meter dan untuk presisi terdekatnya adalah 75. Tidak berbeda dengan pistol lainnya, maka bidikannya untuk pisir belakangnya atau penjara belakangnya model U dan di depannya adalah dengan letter I-nya di depan ini. Kalau kita gabungkan menjadi satu, maka harus kita mensejajarkan dengan sempurna ya seperti ini. Kita lihat kalau kita bidik seperti ini. Jadi
posisi dari penjera yang di belakang ini dengan depan, maka dia harus sejajar. Posisinya harus sejajar dengan depan dan belakangnya harus sejajar. Kemudian untuk senjata ini pengokangannya dari samping. Kalau biasanya dari sini ya. Nah, kita pengokangnya dari samping seperti ini. Nah, ini penegangannya sama. Jadi kalau kita menembak cukup 1 kali penegangan. Kemudian di sini kita lihat pelindung dari triggernya cukup besar. Jadi kalau semua jari tangan, jari telunjuk untuk ukuran Eropa ataupun Indonesia ini sangat menyesuaikan. Ini sangat luas dan ini terbuat secara umum terbuat dari baja ya, secara umum terbuat baja. Jadi sangat kuat. Ini senjata ini dari tahun 1950 sampai sekarang masih awet. Di sini dari slide-nya maupun dari arsitekturnya ini sangat kuat dan keras sekali ya. Kemudian di sini kita lihat tulisannya adalah CZ Scorpion 61E kaliber 9, yaitu 9 Browning atau 9 kali 17 mm atau kaliber 380. Kemudian kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan popor ini, bisa saja kita akan melepasnya. Kita lepas kuncinya di sini. Ya, kita lepas kuncinya baru kita lepas. Tapi itu tidak disarankan karena senjata ini memang sudah pasangannya. Dan ingat, bukan untuk dibidik secara dekat. Kemudian kita sampaikan juga kalau kita mau melipatnya, kita tekan ini. Nah, tekan ini dari sini, jempol kita ini tekan sini, baru kita antarkan ke depan. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk hand gripnya. Hand gripnya memang sedikit pendek. Kalau saya perhatikan pendek sekali ya. Jadi kalau untuk genggaman tangan yang besar ini akan sedikit mengganggu. Tapi untuk ukuran tangan saya ini cukup. Nah seperti ini. Jadi hand gripnya sedikit pendek. Kemudian di backstrapnya ini juga sebetulnya sudah cocok untuk genggaman. Tapi ini sedikit pendek. Kemudian untuk dudukan dari magasennya ini mungkin kita harapkan desain berikutnya itu lebih panjang ya untuk hand gripnya. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat ini senjata tidak bisa dipasang Picatinny rail. Ya, Picatinny rail itu artinya kita akan bisa menempatkan flashlight ataupun dengan menggunakan teleskop atau menggunakan tele. Kayaknya senjata ini sulit untuk dipasang. Tetapi untuk desain-desain misalnya dipasang dengan pakai Picatinny rail tambahan mungkin bisa dipergunakan. Tapi tidak ada desain yang memang sudah diperjualbelikan. Kalau yang ada ini tentu kita harus menyesuaikan atau menambah lagi atau memesannya. Berbeda kalau jenis pistol-pistol lain yang menggunakan Picatinny rail yang bisa dipasang untuk pemasangan telenya atau di sini. Ya, biasanya di sini ada Picatinny railnya. Kemudian kita lihat di sini ada laras atau barelnya. Di sini kita lihat ini menyatu, jadi tidak bisa dilepas. Nah, kita akan bisa melihatnya ini nanti setelah kita bongkar senjata ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membongkar senjata ini. Bagaimana cara membongkarnya? Untuk membongkarnya tentu pertama kita lepas dulu magasinnya. Nah, tekan tombolnya seperti ini. Nah, lepaskan. Kita letakkan seperti ini. Kemudian tentu lipatan ini kita dorong ke belakang. Nah, setelah itu kita lakukan ada tombol sebelah sini kita tekan ke dalam, agak ke dalam, kemudian kita tarik. Nah, tarik sampai habis. Nah, sampai habis bunyi klik, baru kita angkat. Nah, seperti ini. Ini artinya senjata ini sudah terbongkar. Nah, poinnya senjata ini cukup kita lepas seperti ini karena dia tidak bisa dilepas habis ya. Kita lihat isinya di sini ada spring recoilnya, dia mempunyai spring recoil ada 2 bagian. Kemudian ada barelnya. Poin-poin penting adalah sering membersihkan bagian ini karena ini sering tertinggal mesiu habis tembakan. Ya, bagian dalamnya, kemudian di bagian dalam larasnya tentu juga harus kita bersihkan di dalam laras ini. Cukup sederhana juga bagian-bagian ini juga kita harus bersihkan, kita sikat yang halus tentunya untuk membersihkannya. Nah, cukup sederhana untuk membongkarnya. Bagaimana masangnya kembali? Cukup kita kembalikan seperti ini. Nah, tekan, dorong ke belakang sampai pas. Nah, seperti ini udah pas sampai betul-betul bunyi. Kita tahan sedikit dengan tangan. Kemudian kita dorong seperti ini. Kita dorong. Nah, seperti ini. Ini sudah terdorong, berarti senjata ini sudah bisa digunakan lagi. Kita coba ke kokang, tegangkan. Nah, ini sudah bisa tembakkan dan magasin kita bisa pasang kembali. Jangan sampai terbalik. Ini posisi belakangnya. Nah, kemudian kita sedikit dipukul ya. Nah, supaya nggak jatuh. Kita coba tegangkan.
Nah, senjata bisa dipergunakan kembali. Oke, itu saja untuk review senjata kita kali ini, yaitu Scorpion 61E buatan Cekoslowakia, dimiliki di Indonesia oleh TNI Polri, pasukan khusus, Brimob, Resmob, dan TNI. Oke guys, itu tadi kita sudah mereview mendetail senjata ini, senjata Scorpion 61E buatan Cekoslowakia, senjata yang merupakan senjata serbu dan berdesain submachine gun. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share, jangan lupa komen video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SH Hemha.